Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi as-salana al-ijtima' li qiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la tahlu min wa'din mu'athirin li qulubil mu'minin. Wa la syakka anna dzalika matlubun syar'an li qali sahibil ta'ifah Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaidi, inna dzalika mimma yu'idu qulubal muridin bi syahadati qoulihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa baghalna anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajma'in, amma ba'd. Hadaratil qurama aiza wal ulama wal masyayikh, nakhusu dzikran Mustasyar PBNU sekaligus Wapres Profesor Dr. Ghaji Ma'ruf Amin, juga Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, para sepuh bin sepuh, aji sepuh, ashabul ma'ahid, wabil khusus dzurriyyah almarhum al-mafurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada Bunyai Mahfudhah, Bunyai Hizbiyah, Bunyai Munjidah, Kiai Hasib Wahab, Kiai Raqib Wahab, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Bahauddin, juga Gubernur kita Ibu Khofifah Indar Parwansa, dan semua hadirin hadirat, para pemirsa virtual haul yang ke-49 almarhum al-mafurlah Kiai Wahab Hasbullah. Sebetulnya sudah cukup beberapa uraian ilmiah khususnya dari Kiai Bahak. Saya tadi dari Lumajang ya, jadi agak kepayahan langsung ke sini karena ini adalah haulnya Rais Am, jadi saya harus penampakan, tidak harus nyambut, tidak harus mengisi, tapi yang penting penampakan biar tidak kualat. Dan sebetulnya belum Rais Am tapi masih Rais Awam. Jadi oleh karena itu malam ini saya merasa kurang dan mungkin tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan peringatan virtual semacam ini mungkin menghentakkan kita, mengagetkan kita. Padahal ini pelajaran kita selama ini. Urusan gaib itu urusan kita. Virtual itu sesuatu yang gaib, dunia maya. Ya. Tapi kita seperti menganggap ini sesuatu yang baru. Gagaplah kita menghadapi dunia maya semacam ini, ya, pengajian virtual semacam ini, padahal kita tahu tadi diumumkan yang mengikuti pengajian haul virtual ini tidak kurang daripada 200.000 penonton ya.
jauh lebih besar manakala kita mengadakan pengajian. Dan memang sesuatu gaib itu yang lebih luas daripada yang zahir atau yang. Cuman kata-kata gaib yang mestinya katakan 90 sekian persen keyakinan kita di situ yang sangat menentukan. Cuma bagi kita gaib itu lalu diartikan sebagai gaib itu menghilang, tidak ada, tidak hadir lah. Padahal gaib inilah sebetulnya alam kita, dunia kita. Mulai dari keimanan, bahkan arkanul Islam itu semuanya itu kekuatan gaib. Alhamdulillah barokahnya COVID-19 ini. Tapi barokah yang kecil gitu ya. Ya, barokah yang kecil COVID-19 menjadi kita lalu kembali ke rumah, ya, mengenal siapa diri kita. Ashabul ghaibin lah, sahibul ghaibin atau ashab, para pemilik kegaiban sebetulnya kita ini. Dan itu tidak jauh daripada sahibul haul almarhum al-mafurlah. Dulu saya masih ingat kalau beliau hadir di rumah, tiap tahun beliau hadir itu di acara haul ya. Di acara yang lain-lain beliau juga sering, ya apa istilahnya, kayak nilii gitu ya, nilii gitu ya. Saya masih kecil dengan ceramah pidato yang luar biasa beliau, tapi selalu di tengah-tengah pidato beliau itu membawa alam gaib, menghadirkan berita cerita kegaiban. Di dalam tausiah beliau atau mau'idhah beliau itu sering Syekh Abdul Qadir Jailani itu katakan dihadirkan oleh beliau. Nah, ini sebagai bukti bahwa beliau itu bukan sekadar ulama intelektual yang memang kita kenal kecerdasan otaknya, tapi kecerdasan spiritual dan jiwanya pun. Tapi orang mengenal beliau adalah ulama yang, tapi itulah kewalian beliau itu sepertinya mastur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ikut bersama-sama hadir di tempat ini mengikuti petikan-petikan atau sekelumit cerita daripada bagaimana perjalanan beliau di dalam berdakwah, bertabligh, berjuang ya, yang begitu sangat terkenal. Ini saya katakan sekelumit karena masih banyak yang tersimpan, belum terungkap di tengah-tengah kita. Kelebihan-kelebihan daripada almarhum al-mafurlah. Oleh karena itu masalah gaib ini harus menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Kita membiasakan yang gaib ya. Kita kan dulu diolok-olok kalau sarjana alam gaib ya. Terus AG, padahal itu suatu yang tak terbatas ya, suatu alam yang tanpa batas lah katakan, agar malakutas samawati wal ardh yang telah disediakan bagi kita ini bisa kita terobos, bisa kita kasyafkan. Inilah jadi
ada keuntungan pada malam ini. Dzikrul Haul melalui virtual ini sangat berguna bagi kita semuanya. Kegaiban ini jangan sampai lalu kita artikan negatif, ya. Kalau diartikan negatif berarti kita ini ya tidak hadir, gaib lah, absen, ya. Gaib yang diartikan absen. Oleh karena itu amanat beliau mewariskan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini betul-betul terus kita hidupkan. Bagaimana perjuangan beliau di saat situasi yang serba minim, ya, tidak seperti saat ini. Tapi beliau berani dengan gagah mengeluruk sampai ke Timur Tengah sana di saat terdengar di sana ada sebuah bid'ah, ya, yang mengancam eksistensi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di negara lain. Oleh karena itu sekarang Nahdlatul Ulama, maksudnya para anggotanya, termasuk saya, ini mengalami degradasi di dalam memahami Nahdlatul Ulama, yaitu ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya atau bahkan hilangnya, sirnanya pemaknaan daripada Nahdlatul Ulama itu. Apa sebetulnya pemaknaan Nahdlatul Ulama? Jadi adalah karena Nahdlatul Ulama adalah miniatur Islam, atau kita angkat lagi adalah sebuah agama kita, karena tidak ingin apa yang ada di agama berlainan dengan apa yang ada di Nahdlatul Ulama. Sehingga di situ ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itulah wujud daripada Nahdlatul Ulama. Nah, saat ini menghadapi COVID ini ada semacam degradasi, ya. Ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama baik dari segi iman, Islam dan ihsannya ini terasa sekali. Makanya kami menerima beberapa laporan dari para pengasuh pondok pesantren yang besar-besar dalam masa COVID ini ada kesulitan. Bagaimana santri yang tidak bisa dipisahkan oleh kiainya, ya. Nah, karena kiai kalau selalu bersama santri itu ibarat macan dengan hutannya. Tapi kalau santrinya ini tidak segera bisa aktif dalam belajar mengajar, dalam tarbiyah para masyayikh, nah ini bisa-bisa jadi macan ompong ini kira-kira. Jadi macan sirkus karena terpisahkan dengan hutannya. Ini banyak sekali kami menerima. Alhamdulillah Jawa Timur pemerintah memberikan dukungan bagaimana segera pondok pesantren ini bisa aktif kembali sebagaimana, karena pertahanan kita tinggal di pondok pesantren sekarang. Jadi ghiyabu makna Nahdlatul Ulama ini terjadi, ya, ada degradasi, ada pergeseran, ada menipisnya pemahaman. Yang bisa saya simpulkan adalah muraqabah, sebuah kewaspadaan, ya. Karena Imam Dinnun menyatakan muraqabah itu adalah ta'zimu ma 'azzamahullah wa tasghiru ma sagharahullah wa itharu ma atharahullah. Yang kedua, ekses daripada ghiyabu maknatul ulama ini menipisnya keimanan terhadap takdir Allah.
ada sebuah ketakutan. Ya. Ada sebuah ketakutan kalau kita biarkan ini bisa berbahaya terhadap akidah dan keyakinan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini? Sebetulnya kiai-kiai ini ingin menunjukkan dua alamnya, dua sayapnya. Di satu sisi, ya semua itu tidak membahayakan, hanya Allah lah manakala menghendaki. Tapi di satu sisi itu ngemong. Kalau tidak ngemong, fitnah yang akan terjadi. Ini ya. Nah sekarang ini agak kesulitan. Jadi sementara memang kita, tapi tetap agar tidak kehilangan pegangan. Jadi diantaranya ghiyabu makna Nahdlatul Ulama itu adalah do'u makna al-qada' wal qadar, ya, bi annal ajal wal maut biyadillah. Ini ada sedikit. Yang terakhir, pusaka kita yang dulu menjadikan kesaktian kita, kedikjayaan kita, kehebatan kita, yaitu sami'na wa ata'na, ini juga mengalami sebuah erosi, inhiar. Ya. Padahal disitulah nilai-nilai kesuksesan para ulama dulu, bahkan para anbiya rasul. Bagaimana Al-Quran menyatakan, amanna billahi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. Wadhkuru ni'matallah alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Ini sekarang sami'na wa ata'na itu justru sudah dibelokkan menjadi sami'na wa asyna, sami'na wa ata'na, sami'na wa rumahna wa mobilna, dan sebagainya. Ini menipisnya kata sami'na wa ata'na yang sebelumnya itu merupakan pusaka. Dan dulu di zaman almarhum al-Mafurlah ini menjadi sebuah pegangan kokoh. Maka pada saat itu bagaimanapun Nahdlatul Ulama menghadapi gunjingan dan goncangan, mati tetap begitu eksis. Kepemimpinan beliau almarhum al-Mafurlah inilah perlu kita hidupkan kembali. Semoga Allah memperbanyak generasi-generasi yang bisa meneruskan perilaku dan perjuangan-perjuangan almarhum al-Mafurlah. Para pemirsa, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.